Pemirsa, artis Sandra Dewi telah selesai menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Usai rangkaian pemeriksaan saksi, Sandra Dewi terlihat memeluk suaminya yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut. Momen hangat tersebut terjadi usai ketua majelis mempersilahkan para saksi meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya dalam sidang, hakim meminta Sandra untuk menjelaskan 88 tas yang sudah disita dalam perkara tersebut. Dalam keterangannya, Sandra mengklaim tas tersebut tidak berkaitan dengan perkara. Menurutnya, tas tersebut merupakan hasil kerja kerasnya melakukan endorsement dari tahun 2012. Penuntut umum masih banyak saksinya? Masih banyak? Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah. Pemirsa, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorsement di media sosial. Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. 88. Tapi 88 ada, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya. Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan betul. anak-anak, ya. Suami dan saudara saya. yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Iya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta.
orang yang beliau Bentar, ya. tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal Yang Mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak, Loh, tadi katanya saya cuma pernah dengar Yang Mulia, Pak Suparta dengar ini dari siapa? dari suami saya bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh, gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Remus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini perusahaan Oh, tidak Yang Mulia. peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan Yang Mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Iya, saya karena Ya. saya baru tahu Yang Mulia. Saya Ya. baru tahu kasus ini karena Ya. bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal. Enggak. Nggak kenal ya. Pemirsa, sebelumnya kepemilikan sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Dan berikut ini merupakan tas mewah milik Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flat bag warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flat bag warna beige dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flat bag medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu, tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023 warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan iNews melaporkan.